Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustaz. Kembali kita berbincang-bincang, dan kali ini supaya pemahaman umat lebih luas tentang ibadah ritual, dalam hal ini sholat, khususnya sholat sunnah. Mohon dijelaskan tentang apa itu sholat sunnah, kemudian macam-macamnya, fadilahnya, dan yang terkait dengan hal itu. Silakan, Ustaz. Terima kasih. Jadi ada sholat fardu atau sholat wajib bagi setiap muslim yang telah balik berakal, wajib melaksanakannya, tidak boleh meninggalkannya tanpa alasan. Dan kemudian yang kedua adalah sholat sunnah. Nah, sholat sunnah itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad, ada yang tidak terikat dengan sholat fardu, tapi ada yang terikat dengan sholat fardu. Misalnya sholat sunnah rawatib yang sering disebut dengan qobliyah atau ba'diyah, sebelum atau sesudah sholat fardu. Nah, kemudian istilah sholat sunnah itu ada kalanya disebut dengan nafilah, seperti pada surah Al-Isra ayat 79, wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka, dan dari antara bagian malam hendaklah engkau terbangun untuk sholat nafilah, ya, sebagai tambahan. Nah, jadi sholat sunnah itu menambah atau menyempurnakan kekurangan yang ada pada sholat fardunya, kurang khusyuknya, kurang tumakninah, dan sebagainya. Kemudian ada juga istilah tatawwu. Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah. Tatawwu itu ya juga artinya tambahan. Nah, ini istilahnya. Kemudian memang Rasulullah SAW pernah ditanya oleh sahabatnya yang meminta sesuatu pada Rasulullah, yaitu ingin bersama Rasulullah di surga. Itu saja permintaannya. Lalu Rasulullah memintanya untuk memperbanyak sujud, maksudnya memperbanyak sholat, yaitu sholat sunnah. Alaika bika seroti sujud, hendaklah engkau memperbanyak sujud, berarti memperbanyak sholat sunnah. Fa innaka la tasjudu lillahi sajdatan illa rafa'akallahu biha darajatan. Sungguh engkau tidaklah bersujud kepada Allah satu kali sujud kecuali Allah akan tinggikan satu derajat kepadamu. Wa hatta angka biha khati'atan, dan setiap sujud Allah akan menghapus satu kesalahan darimu. Nah, sehingga banyaklah kita melakukan sholat sunnah. Kemudian juga ada sholat yang disebutkan khusus qobliyah subuh, yang mana Rasulullah bersabda, raqatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat qobliyah subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Hadis sahih riwayat Imam Muslim. Bahkan juga ada hadis di mana Aisyah menuturkan, an Aisyah anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yada'u arba'an qabla zuhri wa rak'ataini qabla al-ghadati. Hadis riwayat Al-Bukhari. Adalah Rasulullah SAW tidak pernah meninggalkan 4 rakaat sebelum zuhur, sebagai sholat sunnah, dan 2 rakaat sesudah 2 rakaat qabla al-ghadat atau 2 rakaat sebelum sholat subuh. Itu tadi yang disebut dengan rakaat al-fajri itu. Ada juga hadis yang saya pernah baca, 4 rakaat sebelum zuhur dan 4 rakaat sesudah zuhur apabila dilestarikan akan dibebaskan dari jilatan api neraka. Jadi ini adalah keutamaan sholat sunnah. Ma min abdin muslimin yusolli kulla yaumin isnatai asyrata rakaatan
tatawu'an ghairu fardhah illa banallahu lahu baitan fil jannah au illa bunyalahu baitun fil jannah, rawahu Muslim. Tidaklah seorang hamba, seorang muslim yang sholat setiap hari 12 rakaat tatawu'an. Tatawu itu sunnah. 12 rakaat sholat sunnah ghairu fardhah, bukan sholat fardu, kecuali Allah akan membangunkan baginya rumah di surga. Dalam keterangan yang lain, kecuali dia akan dibangunkan baginya baitun fil jannah, rumah di surga. Nah, jadi inilah keutamaan sholat sunnah. Oleh karena itu maka kita hendaklah memperhatikan, terutama sekali adalah sholat qobliyah subuh. Karena sholat fajar atau sholat subuh itu paling utama di antara sholat yang 5 waktu. Maka sholat sunnahnya juga paling utama. Namun demikian kalau bisa 12 rakaat. 12 rakaat itu 2 rakaat sebelum subuh, kemudian 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, berarti berapa? 8. 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Ini yang disebut dengan sholat sunnah apa itu muakkadah, yang sangat dikuatkan. Namun juga ada keterangan hadis antara adzan dan iqamah itu ada sholat. Jadi bisa juga sholat qobliyah sebelum maghrib atau sebelum isya juga bisa. Bahkan ada yang khusus disebut 4 rakaat sebelum sholat asar. Meskipun tidak dikaitkan dengan rawatibnya, tapi itu hanya 4 rakaat. Sholat yang 4 rakaat sebelum sholat asar. Kemudian selain yang muqayyad juga ada yang mutlak, yaitu sholat sunnah apabila kita misalnya masuk masjid, kita sholat tahiyatul masjid, atau sholat duha. Jadi dia berdiri sendiri, sholat duha atau sholat malam. Antara sholat-sholat sunnah yang sangat kuat, sangat besar pahalanya itu sholat tahajud. Itu sholat malam minimal 2 rakaat, kemudian ditutup witir minimal 1 rakaat. Kemudian sholat-sholat jenazah terkait dengan kematian, hendaklah kita mendatangi keluarga yang dirundung musibah, lalu kita sholat jenazah. Apabila jenazahnya itu laki-laki, kita menghadap ke kepalanya, dan kalau perempuan ke bagian perutnya. Dan sebaiknya sholat jenazah itu berjamaah. Dan juga ada sholat berjamaah yang lain, yang sholat sunnah, yaitu di bulan Ramadan dikenal dengan sholat tarawih. Tarawih, sholat tarawih itu bisa 8 rakaat, kemudian 3 rakaat witirnya, atau boleh lebih dari itu. Kemudian juga ada sholat-sholat yang terkait dengan misalnya memohon pertolongan berupa hujan, istisqa. Itu juga. Kemudian kalau ada gerhana, itu sholat khusuf atau sholat kusuf. Jadi ada terkait dengan gerhana, baik gerhana bulan maupun gerhana matahari. Kemudian mungkin ada sholat-sholat ketika kita dalam perjalanan, ya kan, sholat safar, atau mungkin ada sholat hajat, sholat taubat. Tapi itu memang yang tidak terlalu banyak dikerjakan. Ya, karena setiap sholat kita itu sebenarnya bertobat. Jadi tidak khusus bertobat gitu. Tapi kalau orang bisa baru masuk Islam, dia bertobat, kan, dia sholat tobat. Terus kemudian kalau nggak salah saya pernah dengar yang itu sholat kita berada di masjid ketika subuh sampai mau matahari syuruk ya, gimana itu? Isyraq. Ya, itu kadang juga disebut sholat syuruk atau sholat isyraq, yaitu ketika seseorang itu sholat subuh berjamaah, kemudian duduk, tidak meninggalkan tempat, berzikir sampai matahari terbit. Nah, setelah itu dia sholat 2 rakaat
syuruk atau isyraq, maka pahalanya seperti orang berhaji atau berumroh yang sempurna. Kadang orang menyebutnya itu bagian dari sholat duha. Masuk duha? Tapi di awal waktu, karena memang itu sudah memasuki waktu duha. Duha itu sebetulnya mulai jam duha berapa? Itu ya mulai habisnya sholat subuh, matahari terbit, beberapa saat ya mungkin 10 menit itu sudah masuk duha. Lihat matahari udah bersinar ya? Sampai selesainya? Sampai selesainya menjelang duhur. Menjelang duhur ya? Ya, menjelang zawal. Tapi yang paling baik sholat duha itu ketika gambarannya anak-anak unta mulai kepanasan. Berarti jam 8-9 ya? Ya, jam 8-9. Oke. Itu ada juga keterangannya ya? Ada, iya. Keterangan hadisnya. Baik Ustadz, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang sholat-sholat sunnah tadi, kita selain sholat fardu tentunya menambah amalan sholat sunnah ya. Karena kan tadi dijelaskan bahwa sholat sunnah itu adalah menyempurnakan ya, bolong-bolongnya kekurangannya di sholat wajib ya. Kemudian menjauhkan dari neraka, dibangunkan rumah di surga. Jadi eman-eman kalau kita hanya mengandalkan sholat fardu. Dan Allah mengatakan bahwa ingatlah aku dengan sholat itu kan. Sholat itu sebagai pengingat ya. Betul, aqimis sholat li dzikri. Dalam surah Duha itu dirikanlah sholat untuk mengingatku. Kemudian juga dalam hadis disebutkan bahwa apabila seseorang itu melaksanakan tatawu atau yang tambahan-tambahan sholat seperti sholat sunnah, maka Allah akan mencintainya. Cintanya berarti ridho, maka rahmat turun, monggo masuk surga kan gitu. Iya, paling tidak ya kalau nggak sholat malam ya sholat duha. Syukur kedua-duanya. Ya meskipun tidak bisa setiap hari tidak apa-apa, tapi selalu ada keinginan untuk sholat ya. Meskipun ya mungkin 2 rakaat saja gitu. Ya, lama-lama mungkin bisa bertambah rakaatnya. Semakin banyak rakaatnya berarti semakin banyak sujudnya. Dan dalam sebuah hadis dikatakan aqrabu ma yakunu bil abdu li rabbi fa huwa sajidu. Aksir doa sedekat-dekat hamba kepada Tuhannya yaitu ketika dia bersujud. Nah, sehingga bisa terhindar dari sifat sombong ya, dengan banyak sholat yang khusyuk yang benar-benar loh ya, itu insya Allah akan merubah pribadi orang itu atau karakternya menjadi orang yang rendah hati, tidak sombong. Karena sekarang ini banyak orang adu kekuatan, yang menggabungkan jabatan, ya kan? Lalu mencari dukungan, sehingga akhirnya menjadi kekuatan yang saling. Padahal mereka ini ya katanya umat Islam, sama-sama umat Islam. Tapi saya mendengar juga ini tambahan yang menyimpang ya, yaitu katanya 65% umat Islam itu buta huruf Al-Quran. Jadi kalau orang tidak pernah baca Quran, itu kok saya juga khawatir, mungkin juga kalau disurvei berapa persen yang sholat, apalagi sholat sunnah. Lalu ada survei lagi katanya mahasiswa Islam itu 82% tidak bisa membaca Quran. Itu di Indonesia khususnya? Di Indonesia ya? Iya, di Indonesia ya. Memprihatinkan Ustaz? Memprihatinkan, apalagi sekarang. Masya Allah. Makanya saya itu mengajari anak-anak. Saya dulu pernah mengajari anak-anak waktu saya masih SMA, anak-anak TK, SD. Karena kembali lagi saya ngajarin kalau habis maghrib semakin banyak yang ngaji di rumah saya ini. Jadi ada yang masih belum sekolah sampai kelas 6 SD. Karena apa? Karena kalau dari kecil itu tidak senang ngaji, ya karena mungkin tidak ada yang ngajar ngaji, jelas tidak suka kan? Atau dia belajar ngaji tapi suasana tidak menyenangkan. Itu lama-lama dia malas. Malas ngaji itu cuma dimarahin. Nah, kalau di tempat saya itu habis ngaji mesti makan dia. Ya makan snack, makan bakso, makan pokoknya makan. Karena ini anak-anak menyenangkan lah ya. Ya, terus saya itu selalu beri apresiasi. Bagus, semangat. Jadi mereka itu senang. Lama-lama ngajak temannya dari satu anak
sekarang sudah lebih dari 10 anak. ya. Ya, mungkin nanti akan dipindah tempatnya, biasanya di depan. Nah, jadi saya ingin mengatakan bahwa pendidikan Islam itu betul-betul harus dari dini, mulai dari dia menghafalkan Al-Quran, senang dengan Al-Quran, doa-doa, nanti ajarin sholat, nanti juga dikaitkan dengan akhlak, jangan suka bertengkar, jangan suka merasa pandai terus merendahkan temannya yang kurang hafal dan sebagainya. Itu penanaman nilai-nilainya itu waktu masih kecil seperti itu. Baik Ustaz, terima kasih atas penjelasan dan tambahan-tambahannya. Tambahannya itu ya. Yang bagus juga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.